lagi di Indonesia Morning Show dan sekarang kalau misalnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ada Sheila yang naik kuda. Oke. Sekarang kita langsung ngobrol dengan Pemiliknya. owner dari Branchto ini alias Ranch dan Resto, Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi. Pak, saya penasaran banget awalnya sampai bisa bikin tempat seperti ini dan intinya tuh punya ketertarikan gitu dengan berkuda tuh dari mana sih? Ya awalnya kita hobi, dari mulai awal saya sendiri mungkin dari anak-anak. Kita setiap hari ngantar anak-anak latihan kuda, dia suka kuda gitu. Lama-kelamaan kita sendiri tertarik dengan kuda. Yang awalnya kuda 1, sekarang alhamdulillah jadi 12 gitu. Oke, nah ini kuda-kuda yang Pak Dedi punya ini dari mana aja, jenisnya apa aja? Kuda kita banyak jenisnya. Rasnya ada yang dari jenis Friesen seperti si Lady ini. Lady? Yang mana Lady? Yang belakang? Lady, iya, si Oke. Lady. Kemudian ada jenis Warmblood. Ini dari Jerman juga. Dua-duanya Jerman ya? Charles. Kemudian ada kuda-kuda poni, Shetland poni. Itu ada 5 ekor di sini. Ada 5 ekor. Emang bedanya apa sih Pak? Ada dari Jerman, terus saya dengar ada lagi dari Arab. Iya. Ada dari mana lagi? Australia gitu mungkin. Australia. Ya sebenarnya untuk peruntukannya aja. Kalau kuda-kuda Arab lebih banyak ke untuk pacuan gitu. Kalau kuda-kuda buat Jerman, ya kuda-kuda dari Eropa lah kebanyakan kuda-kuda buat tunggang. Oh, buat tunggang. Iya. Oh emang ada bedanya maksudnya Ada bedanya. di performa mereka? atau Iya gimana? beda. Kalau yang di kuda-kuda Arab gitu, misalnya dia lebih agresif untuk pacu, jadi larinya lebih kencang. Lebih kencang. Iya. Secara kasat mata susah ngebedain ini kuda dari mana sih? Enggak beda. Kalau buat yang udah hobi sih enggak susah. Nggak susah ya? Iya, karena bentuknya, fisiknya udah beda. Oh, gitu. Saya tahu nih kok untuk tahu bedanya, kamu coba tanya Assalamualaikum. Kalau dijawab Waalaikumsalam berarti dari mana? Dari Arab. Gak tahu, bercanda. Iya, Oke, iya. Pak Dedi, tapi kalau misalnya untuk trik menunggang kuda sendiri, Iya. ada bedanya nggak sih untuk kuda yang besar seperti Charles Iya. ini atau kuda yang Poni. poni? Kalau trik naiknya mungkin kalau dari kuda kecil, kuda gede adalah si penunggangnya. Kita sesuaikan aja dengan kuda anak-anak kecil, mungkin kita rekomen untuk kuda-kuda kecil dulu. Oke. Untuk kuda yang besar mungkin seukuran si coach kita ini. Kalau seukuran saya dan Niko ini kira-kira layak nggak untuk naik kuda poni? Ya kali sih, kasihan Kasihan kudanya, tuh kan. Nah, Kasihan kudanya. untuk kuda-kuda yang besar ini sebaiknya dari umur berapa? Untuk si ridernya, si ridernya kita ada member paling kecil di sini umur 6 tahun. 6 tahun sudah Iya, bisa ya? udah ada. Oke. 6 tahun mereka udah mulai latihan berkuda. Tapi ada ininya nggak sih Pak? Maksudnya ada pantangannya atau mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mulai belajar berkuda? Gitu? Kalau pantangan nggak ada, yang pasti kita harus fokus naik kuda itu, nggak boleh kita nggak fokus gitu. Jadi si penunggangnya juga harus seimbang gitu. Jadi dia semua badannya harus fokus di kudanya. Oke. Gitu. Sip. Nah, sekarang kita belajar berkuda, tapi ada safety-nya yang perlu diperhatikan juga demi keselamatan. Mungkin Pak Dedi bisa ngejelaskan apa saja safety-nya? Boleh, ini si Pak Ion, si ridernya. Ini salah satu safety-nya dari mulai boot. Boot. Kemudian di boot itu kita ada spur tuh besi. Oke, yang di spur bawah besi. Itu. Untuk apa tuh gunanya? Untuk kontrol si kudanya. Oh, Jadi pada saat kita belok kanan, si spurnya kita sentuh di perutnya. boleh dikasih lihat Pak Yon ini ya? Oh, gitu. Iya, itu Ini spur. untuk ngasih kode aja Kode ke bel kudanya ya. gitu Buat ya? ngasih kode aja, bukan buat dipukulin ke Pukul. kudanya enggak. Oke. Jadi cuma disentuh, dia belok. tahu ini harus belok kanan, belok kiri gitu. Oke. Kemudian si celananya sendiri juga harus khusus, Celananya juga khusus. lebih elastis ya. Oke. Jadi jangan pakai jeans atau apa yang agak susah gitu. Karena nanti ada sitting throat, ada canter segala macam. Oke. Dia harus Jeans tidak lebih yang direkomendasikan. fleksibel. Oke. Kemudian glove supaya tali kendalinya kita pegang itu nanti nggak lecet di tangan. Iya. Kemudian ada body protector untuk keamanan badan kita. Satu lagi glove, si helm. Helm ya. Kalau ada kenapa-kenapa. Wajib ini seperti ini ya kalau seragamnya ini ya? wajib Seragam buat si lengkapnya. ridernya. Nah, buat yang mau kesini ke Branch Resto semua sudah sediakan ya Pak ya? Kalau untuk si member kita rekomen mereka harus punya seperti ini gitu. Oh, oke. Tapi Kalau kalau member. yang untuk Pemula. trekking segala macam pemula kita helm. Helm Sediakan aja. helm. Iya. Oke. Helm sama body protector. Body protector. Iya. Oke, sekarang kita belajar trik pertama kali, tips and trick Yang bagi paling pemula. basic itu ada berapa step sih Pak? Mungkin nanti Pak Yon akan mulai dari cara naik kuda. Silakan di ini. Cara naik kuda, oke. Iya. Ini penting ya. Kuda juga ada caranya loh ini. Tali kendali tetap harus dipegang. Tali kendali tetap dipegang. Jadi jangan sampai kita lepas. Hey Charles mau kemana? Hai Charles.
Enaknya Charlesnya ngadepnya ke sini gitu kan? Iya, biar ke penonton lihat bagaimana biar cara kita bisa lihat. bisa lihat. Oke. Jangan ditunjukin. Si Charles. Iya. Ini Mas. Nah, Oke. Yang ada di depan. Untuk membuat kuda nurut itu susah nggak sih Pak Didi? sebenarnya lebih ke chemistry kita ke kudanya itu. Kita harus belajar dari nge-groom, jadi nggak asal begitu datang kita naik. Langsung naikin gitu nggak ya? Mereka juga nggak nyaman. Gitu. Pengenalan ya? Iya, kita harus Kayak kenal manusia dulu. tuh. Kita harus ngerawat dia segala macam gitu supaya mereka juga kenal sama kita. Oke, boleh dinaikin Pak Ion, gimana caranya? Ya. Ini tali kendali tetap harus pegang. Tali kendali tetap kaki pegang. kiri Kiri. naik duluan sambil tangan pegang si sandal. Naik. Nah, Oke. seperti itu. Nah, kalau udah di atas kuda harus tetap rileks, nggak boleh tegang. Kita Tetap kiri cek ya? semuanya, Dicek dulu ya. ya perlengkapannya apakah dia udah kuat. Tali si stirupnya. Nah, ini Kalau nih. Pak Ion sendiri ngerasanya gimana Pak untuk naik ke atas kuda setinggi gini? Awalnya dulu sih ya kita apa namanya deg-degan juga ya, tapi Deg-degan kalau udah sih sering awalnya. naik, lama-lama biasa aja. Lama-lama biasa. Terbiasa sih. Terbiasa. 8. Oke. Oke, semua sudah dicek, kaki, pelana, Kaki kanan, kiri. tali. Duduknya Nah, sudah nyaman. Duduk, posisi duduk gimana? Posisi duduk, kaki ini nggak boleh terlalu masuk ke stirrup. Oh, nggak boleh Jadi terlalu jangan, masuk. jangan terlalu masuk ke dalam gini. Ini salah. Jadi tumit aja yang di depan. Kemudian ujung ini ditekan ke bawah. Terus Dan posisi kaki harus sejajar sama si bahu. posisi kaki kaki sejajar. sejajar Jadi bahu. jangan Oke. terlalu maju, jangan terlalu ke belakang juga. Oke. Sudah siap? Tegap. Udah siap, badan harus selalu tegap. Nah, sudah di atas kuda, selanjutnya langkah pertama apa nih Pak? Harus jalan dulu apa langsung lari? Jalan dulu, pasti jalan dulu. Anak kecil aja belajar loh. Supaya pemanasan jalan, dulu, kita harus kenal dulu jalannya dia. dulu. Hmm. Nanti kalau udah mulai jalan, baru kita kenalin jalan cepat yang namanya si trot. Trot. Karena jalan canter namanya. Jadi lebih cepat lagi. Oh, Yes. Oke. Ini kita Jadi belajar kita jalan. coba jalan dulu. Jalan dulu ya. Jalan dulu Kita ya. coba jalan Oke. dulu. Oke, boleh jalan Pak Ion. Ya. Ya. Iya. Ini tadi kode untuk jalannya apa? Pakai itu tadi besi Tuh, yang di kalau sepatu. kita perhatiin di perutnya, nah itu si ridernya dia nyentuhin spurnya ke Perut. Ke kudanya. perutnya. Oh, itu Iya. kode untuk jalan. Dan Kalau tali kendalinya harus selalu kita pegang ya, jangan sampai terlalu ke depan, terlalu ke belakang gitu. Oh, kalau untuk kode untuk lari? Nanti sama, sebenarnya semua sama dimulainya, semua dari kaki. Oke. Ya, hanya bedanya kalau lari mungkin 2 kaki. Gitu. Kalau belok kanan, belok kiri. Wah, ini 1 udah kaki. makin cepat nih Pak kayaknya. Charles udah pengen lari kayaknya. Udah nggak sabar dia. Oke, itu tahap pertama ya. Iya. Oke, kita sekarang pengen lihat kalau agak cepat ya. Ya, oke Mas Ion, bisa trot. Mas Ion, trot namanya ya. Silakan. Oke. Ya, ini adalah jalan Oh iya. jalan cepat. Ih, Duduknya anggun harus ya. Aduh, end down. gagah banget ya, anggun dan gagah gitu ya. Betul. Keren. Cantik banget. Nah, pada saat up dia harus mengikuti kaki yang sebelah kanan atau yang nempel dinding itu. Nah, itu Kalau kita posisi Mas Ion itu kan agak duduk, naik, perhatikan. duduk, naik. Up and down. Dia ngikutin si kaki kuda. Kaki yang paling kanan ke depan dia up. Oh gitu, harus dapet bonding Kalau ya, bener. kalau beda sama si kaki kuda, kudanya juga nggak akan nyaman. Oh, Oke. beda irama gitu Beda ya. iramanya, iya. Oke. Itu agak berlari cepat. Sekarang Ya, kalau boleh canter Mas. berlarinya Ini lebih kencang lebih cepat lagi ya. Nah, kalau ini harus duduk. Oh, ini cepet ya. Oke, Iya. duduk. Tapi badan harus selalu Badan juga ini seimbang ya, harus seimbang. Ngikutin lagi. Harus ngikutin dan kakinya harus selalu nyentuh si kudanya. Kakinya nempel di perut Iya, ya. harus nempel. Aduh, anggun sekali ya. Iya. Nafasnya Itu tapi kita kalau kerasa. untuk kan untuk posturnya juga kayaknya harus dijaga ya untuk Ya, ridernya kita harus sendiri. selalu tegak. Jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Oke, sih. Jadi untuk keseimbangan juga. Oke. Iya. Capek dia, kasihan ya. Wow, keren. Mas Ion, sudah cukup? Boleh Cukup. kembali? Boleh parkir lagi, Charles? Nah, ini Charles. kalau untuk parkir tadi kodenya gimana nih? Kalau berhenti, Dua tali kendalinya ditarik ke belakang. tarik ke belakang. Iya. Oke. Nanti Sisi cobain ya. Aduh. Belajar. Saya agak takut nih. Mas Ion, tapi Mas Ion sendiri punya pengalaman unik atau mungkin yang bikin trauma nggak sih naik kuda tuh? Digigit mungkin atau jatuh? Kalau digigit jatuh sih udah sering, Udah karena biasa. saya naik kuda juga dari kecil, dari umur 8 tahun sudah naik kuda. Oh, Sering ikut Mas pertandingan juga, Mas? 8 Ya, tahun dulu. sudah naik kuda. Oh, oke. Oke. Nah, jadi kalau kayak digigit,
ditendang, jatuh. Udah itu biasa ya digigit. udah Udah makanan pernah, hari-hari. biasa sih enggak, Mas. Udah pernah. Udah pernah. Itu kenapa sih Pak Dedi kuda itu sampai menggigit, sampai Sebenarnya kuda itu ngamuk. binatang penakut dia. Jadi dia kadang ngerasa nggak nyaman kalau dia udah nggak kenal sama si penunggangnya atau apa, dia kan ngerasa nggak nyaman. Oke. Makanya di sini di kelas kita ada riding class itu mereka harus kenal dulu sama si kudanya. Ibaratnya bonding time dulu Iya, ya sebelum betul. naik. Nah, kalau ke tempat ini pasti kan ada pelatihan gitu kan. Itu Iya. pelatihnya semua memang atlet kuda atau ada Ya salah satunya beliau, Mas Ian, kita ada atlet dan sekarang masih ada yang aktif juga. Masih ada yang aktif juga. Iya. Jadi bisa ya kalau mau belajar naik kuda langsung datang Langsung ke ke sini. sini. Mas Ian. Sekali. Oke, terima Oke. kasih banyak Pak Dedi, Mas Ion, Mas terima Ion. kasih. Terima kasih Charles. Kita akan kembali ke informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana. Indonesia Morning Show akan segera kembali.